wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memuliakan, mengagungkan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarga beliau dan zuriatnya ila yaumil qiyamah. Pertama kali diucapkan terima kasih khususnya kepada tatuha kita, yaitu Haji Muhammad Ikhlas dan Haji Muhammad Saripudin, yang merupakan donatur dalam mengadakan majelis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga diucapkan terima kasih kepada yang menyumbang aqua gelas dan menyumbang wadah, khususnya dari ada kelihatannya hari ini asli dari Sakumpul Martapura, yaitu Mahmud beserta istri Odah membawa agar-agar. Terima kasih, mudah Allah membalasnya dengan barokah panjang umur, murah rezeki, selamat, dapat syafaat dan mati husnul khotimah. Amin ya Allah, kabul. Dan diucapkan pula terima kasih kepada rombongan Majelis Ta'lim yang bersedia hadir hari ini, walaupun agaknya terlambat sedikit, namun hajat kita terkabul juga. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala dan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ceramah yang tahunan peringatan Maulid ini adalah peringatan tahunan khusus ceramah memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadi ilmu dan mudahan dapat kita amalkan bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang teragung, yaitu orang yang manusia membawa rahmat dan manfaat kepada kita semua. Seandainya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku tidak menjadikan alam semesta. Dan Allah tidak menjadikan Nabi Adam disebabkan dijadikannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka membawa rahmat Nabi Muhammad terciptanya Adam alaihi salam. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad seorang manusia yang memberikan manfaat yang banyak kepada kita, jasa yang banyak. Wajib kita bersyukur kepada manusia yang membawa manfaat kepada kita semua. Lam yashkurun nas, lam yashkurullah. Tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidak sah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas dan layak, berhak kita bersyukur, berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa rahmat semesta alam. Para hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa rahmat semesta alam. Kapan Nabi Muhammad membawa rahmat, para hadirin? Dan banyak orang yang berpendapat Nabi Muhammad lahir di Makkah, lalu menyampaikan agama Allah sebagai Rasul.
lalu membawa rahmat kepada alam semesta dan kepada makhluk Allah, khususnya manusia. Bukan hanya sebatas itu para hadirin. Jadi Nabi Muhammad membawa rahmat lawan alam lawan manusia, yaitu sebelum lahirnya beliau maka sudah membawa rahmat. Terbukti waktu Nabi Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Adam, kata Allah, seandainya Muhammad tidak kujadikan, engkau pun tidak kujadikan. Karena terjadinya engkau adalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Adam alaihissalam banyak punya kesalahan sampai dikeluarkan dari surga, melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Adam berwasilah atau bertawasul bihaqqi Muhammadin, dengan hak Muhammad, ampunilah dosa ulun sabarataan ya Allah. Maka langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kepada Adam dengan hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah engkau dijadikan, kata Allah, hai Adam, engkau dijadikan adalah karena dijadikannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau terjadi dengan jadinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan berkat Muhammad tadi, maka inilah yang dimaksud rahmat, membawa rahmat. Lalu berkembangnya manusia di bumi ini itu berasal dari berkembang biaknya jodohnya Adam dengan Hawa. Seandainya Muhammad tidak Tuhan jadikan, kita kadada, karena Adam kadada. Kita kan dari Adam. Nah, itu ceritanya. Jadi kita wajib berterima kasih kepada Rasul Muhammad SAW, dan wajib pula kita menyayangi, menghormati, mencintai kepada beliau, dan wajib pula mencintai, menghormati kepada keluarga beliau dan zuriat beliau. Keluarga itu ialah hanya 5 orang yang dimaksud keluarga Rasul. Sekarang tidak ada keluarga Rasul, hanya zuriat. Pertama Nabi Muhammad, kedua Hasan, Husin, keempat Fatimah, kelima Ali karramallahu wajhah. Ini yang dinamakan Al-Muhammadin. Jadi kalau sekarang ada yang berbicara keluarga Nabi masih ada, itu bohong. Kecuali hanya zuriat Rasul itu sampai hari kiamat itu ada. Di seluruh pelosok dunia ada. Jadi beliau-beliau zuriat ini dari datu-datu beliau disambat Ashraf, Syarifah, atau Syed, atau Habib. Nah, jadi itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir dari Allah. Dia dijadikan zuriat, jadi kita kada boleh bahire, itu karena Allah sudah. Nah, aku Rasulullah menyampaikan agama Allah agar kamu manusia lepas daripada siksa neraka. Aku tidak membawa minta imbalan, ada minta upah, ada minta apa-apa. Cuma satu Nabi Muhammad minta kepada kita. Yang ini mungkin banyak orang yang tidak tahu. Satu aja Rasulullah minta kepada kita. Jadi tidak minta imbalan apa-apa. Hanyalah kalau benar kamu cinta kepada aku, kata Rasulullah, cintailah zuriatku. Kalau keluarga kan paling kita ngirim salawat atau Fatihah, hadiah. Tapi kalau zuriat masih berkeliaran di muka kita, yang nama-namanya itu banyak. Ada Syed, Ashraf, nah itu laki-lakinya lah. Habib, itu bagus, Gus, Syekh, dan banyak lagi zuriat Rasulullah. Jadi kalau di Indonesia ini hampir 80% dari zuriat Rasul Muhammad SAW. Cuman banyak yang kada tahu zuriatnya dan kada pakai nama, karena waktu itu kan Belanda masuk Indonesia marah dengan orang-orang Habib ini sampai dibunuh, karena Habib itu dianggapnya musuh oleh Belanda. Terkecuali budak-budak Belanda dari Yaman, itu disayangi oleh Belanda. Karena yang banyak melawan kepada Belanda itu adalah bubuhan zuriat Rasul Muhammad SAW.
Bagaimana caranya kita menghormati menyayangi zuriat tadi? Nah, kita dilarang mendikti. Kita harus syuhrah wal ifadah. Itu subhan ulama. Kita baik sangka aja. Kalau orang memilih guru, kita guru juga baik sangka aja. Kalau orang memilih habib atau sayyid atau tubagus atau syarif atau sayyid atau habib, kita ikut. Ini syuhrah wal ifadah namanya. Padahal kita mendikte zuriat sampai Rasulullah sih yang tahu. Cuman bungol manusia yang kada zuriat Rasul mah zuriat Rasul kada makin kurang karena tanggung jawabnya itu berat. Lah mengaku zuriat itu berat karena kada bujur kan dosa besar. Jadi orang yang tidak zuriat dipanggil habib tapi kada benar palsu, dosa besar. Orang yang habib di hati kita kada habib akan dosa besar. Jadi masalah panggilan nomor 10, yang penting hati kita meyakinkan bahwa beliau adalah zuriat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu yang jarang kita dengar. Jadi kita kadang-kadang lupa, tidak kenal dengan zuriat Rasul. Nanti sama dengan benci. Nang orang cinta itu paling kada sikong yang tahu awalnya zuriat. Paling kada basalaman pernah sekali bukan. Nah, ini pesan Rasul. Kalau memang kau cinta kepada aku, cintailah zuriatku. Kalau membaca salawat cinta juga, tapi ini yang cinta fisik. Ada cinta bacaan, Nabi itu menyuruh ada cinta fisik. Nah, fisik itu adalah zuriat Rasul. Nah, itu harus kita perhatikan. Dan tidak akan masuk surga aku tidak mengakui umatku kata Rasulullah orang yang benci atau mendikti kepada zuriatku, karena kada mudah zuriat itu, apalagi zuriat ini sudah terbukti datu sidin Habib dihauli pulang se Indonesia tadi dasar ketuyuk manusia. Nah, kita kada mempercaya ini sama lawan membenci Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak secara langsung dihormati. Siapa yang mengasihi membela kepada zuriatku, aku akan membela dan mengasihi juga di hari kiamat. Siapa yang tidak peduli, ada tahu menahu siapa itu zuriat, ini bukan umat Nabi Muhammad. Harus kita perhatikan. Bukan hanya ulama, walaupun dalam hadis al ulama warasatul anbiya, orang alim itu pewaris Nabi. Wajib juga dicintai, tapi banyak lupa. Bahkan zuriat ini kada tahu manusia. Padahal Islam, padahal Nabi berpesan, kalau kamu percaya dengan aku, cinta dengan aku, maka agama yang kusampaikan, cintailah zuriatku. Kalau keluarga kada mungkin karena wafat semua, meninggal habis. Nah, jadi yang penting kita anjurkan, nah, supaya jadi ilmu lawan kita. Arti menghormati itu bukan dimuntung kadang-kadang menapik sifatnya. Di hati kita menghormati, memuliakan, menganggap orangnya zuriat Rasul, ada mengandung darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun zuriat ini mulai zaman Nabi sampai sekarang banyak protes, banyak yang mendikti-dikti. Itu memang sudah Allah mengatakan bahwa Muhammad itu memang banyak uji coba termasuk zuriatnya. Nah itu, jadi ada yang kontra, ada yang pro. Nabi Muhammadnya ada kontra, ada pro juga. Nah tapi kita empat bagus. Nah, karena ini anjuran. Dan kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para hadirin, pernah diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Beliau mendengar ada orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujar seorang tadi, hai Muhammad, kapan engkau diangkat menjadi nabi? Nah, Nabi menjawab, aku diangkat menjadi nabi waktu Nabi Adam itu masih bahan atau anasir. Karena Nabi Adam itu kan terjadi daripada anasir 4, api, air, angin, tanah. Nah, sebelum diciptakan Adam sudah Nabi itu jadi nabi. Makanya setiap orang memimpin tahlil atau maulid biasanya, nah itu Muhammad fil awalin, Muhammad fil akhirin. Muhammad awal, Muhammad akhir.
karena akhir sidin dilahirkan